Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Ikayan Rudiarte, calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Tabanan. Saya akan memperlihatkan sedikit cuplikan video. Saya kelas ketiga Tabanan sampai saat ini belum menjadikan siswa bakti. Tetapi kami mempersilakan guru kami jika nanti ada bulan bakti, sedang bakti di mata pelajaran yang persilakan. Nah, tidak ada kemungkinan nanti kami akan menuju kepada siswa boleh membakti sesuai dengan tuntutan yang mau. Baik, jadi sehubungan dengan penggunaan HP, jadi saya selaku guru IPA itu HP itu sangat diperlukan. Kenapa? Jadi karena dalam pelajaran IPA itu banyak perlu gambar-gambar. Sehingga nanti anak-anak itu kalau kita ingin memerlukan gambar tumbuhan misalnya atau gambar organ manusia, jadi secara tidak langsung kalau anak sudah bawa HP, jadi kami suruh mencari pada situs tertentu sehingga nanti anak akan ketemu dengan gambar yang kita inginkan sehubungan dengan pelajaran IPA. Nah, sehingga memudahkan kita sebagai guru dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak dengan adanya HP tersebut. Oleh karena itu pada intinya sekali lagi saya selaku guru IPA memberikan atau sangat setuju kalau anak-anak itu membawa HP. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Agung Taniati Amelia, kelas 8A dari SMP Negeri 3 Tabanan. Hari ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai metode pembelajaran yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan teknologi canggih atau teknologi. Pendapat saya lebih baik siswa menggunakan handphone di saat belajar, karena selain mendapatkan wawasan yang lebih luas, siswa juga dapat bereksplorasi dan juga dapat menambah pembelajaran menjadi menyenangkan, wawasan siswa menjadi luas, dan belum tentu juga materi di buku itu lengkap. Jadi saya harapkan semoga metode pembelajaran ini bisa menggunakan dengan teknologi canggih atau tidak. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ikayan Rudiarte, bertugas di SMP Negeri 3 Tabanan. Salah satu peran guru dalam hal ini adalah berpihak kepada murid. Terkait dengan hal tersebut, salah satu testimoni siswa yang menunjukkan dalam proses pembelajaran, khususnya di pembelajaran IPS yang saya ampu, pembelajaran pemanfaatan menggunakan teknologi handphone dalam proses pembelajaran disampaikan bahwa itu sangat menyenangkan. Yang kedua, tidak membosankan dan membuat mereka antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Terkait dengan testimoni tersebut, saya selaku salah satu guru penggerak, calon guru penggerak, ingin memberikan dukungan atau berpihak kepada murid tentang proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi penggunaan HP di sekolah. Dan sudah barang tentu ini kami sudah lakukan atau sudah kami koordinasikan dengan Bapak Pimpinan selaku penentu kebijakan untuk mendapat izin dan restu dan juga mendapat dukungan dari rekan-rekan di sekolah, rekan-rekan guru dalam hal ini salah satunya adalah guru IPA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.
Dari cuplikan video tersebut dapat saya sampaikan di tempat saya bertugas di SMP Negeri 3 Tabanan yang beralamat di Jalan Nakula nomor 4 Tabanan, ada aturan sekolah yang melarang siswa untuk membawa handphone atau HP ke sekolah dengan alasan berdampak negatif bagi pembelajaran siswa di sekolah. Seiring perkembangan zaman, teknologi internet ternyata dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Hal ini bukan tanpa alasan, karena sudah melalui testimoni yang dilakukan kepada murid yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan internet membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu juga, terdapat testimoni dari salah satu guru yang menyatakan bahwa teknologi internet yang terdapat dalam HP dapat membantu memudahkan siswa dalam memecahkan masalah-masalah dalam materi pembelajaran dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan, dan membantu guru pula dalam mempermudah menemukan media-media pembelajaran. Berdasarkan dari testimoni tersebut, dengan nilai guru yang berpihak kepada murid, saya berinisiatif untuk melakukan proses pembelajaran yang menggunakan HP. Dalam hal ini, saya mendapatkan izin atau restu dari Bapak Pimpinan Sekolah untuk mengizinkan siswa membawa HP ke sekolah di saat ada guru yang melakukan pembelajaran melakukan teknologi internet HP. Dan tidak menutup kemungkinan saya akan mengusulkan supaya aturan siswa dilarang membawa HP ke sekolah dihapus dengan catatan mengusulkan ada tempat berupa satu loker besar di masing-masing kelas tempat menaruh HP siswa di kelas tersebut yang terkunci apabila pembelajaran telah usai dan dibuka kembali oleh guru untuk siswa boleh mengambil HP di loker tersebut di saat pembelajaran mau dimulai. Tujuan pembuatan atau adanya loker di sekolah dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan internet HP di sekolah. Nah, itu tadi tentang kegiatan akademis. Dalam kegiatan non-akademis, khususnya kegiatan ekstra wajib pendidikan kepramukaan, sekolah kami dulunya banyak sekali guru yang ikut terlibat sebagai pembina pramuka yang sudah bersertifikat minimal KMD, kursus mahir dasar. Dan kepala sekolah kami yang dulu juga merupakan salah satu pengurus cabang pramuka di Tabanan. Namun sekarang semua sudah pensiun. Melihat hal seperti itu di sekolah, saya berinisiatif untuk mengikuti pelatihan kegiatan kepramukaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memperdalam tentang ilmu kepramukaan yang merupakan ekstra wajib di sekolah. Selain saya bertugas sebagai guru IPS, sekarang saya juga bertugas sebagai pembina ekstra wajib pendidikan kepramukaan. Sekarang di sekolah hanya terdapat 2 pembina pramuka yang bersertifikat minimal KMD dan dibantu oleh para wali kelas untuk menggerakkan kegiatan kepramukaan di sekolah. Dan ke depan saya akan berkoordinasi dengan pengurus di Kuaran Tabanan untuk mengusulkan diadakan KMD dan mendorong dan menggerakkan rekan-rekan guru di sekolah untuk mengikuti pelatihan tersebut dan tentunya dengan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan izin dan dukungan serta menugaskan rekan-rekan guru yang lain tersebut untuk mengikuti pelatihan KMD kepramukaan. Selain itu, sebagai seorang pendidik atau guru, sangat penting rasanya menambah wawasan dari belajar tiada henti. Bagi saya hal itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditekuni dengan baik. Di antaranya dengan membaca tulisan-tulisan yang positif yang nantinya akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan, memberikan pemahaman dan pembanding dari bacaan yang didapat. Di antara bacaan tersebut adalah tulisan dari Bapak Inyoman Sarjana yang merupakan Ketua PHDI Kute. Beliau banyak menuliskan tentang adat istiadat Bali,
Sosiokultur Masyarakat Bali dan Budaya Bali. Salah satu buku beliau adalah Tatwa Upacara Manusa Yajna. Kebetulan saya pernah berkunjung ke rumah beliau dan diberikan hadiah buku yang sama, namun dalam versi bahasa Inggris, The Philosophy of Manusa Yajna Ceremonies. Saya merasa senang dan sedikit malu. Senang karena diberi hadiah dan malu karena tidak menguasai bahasa Inggris. Namun beliau berkata, belajar Pak Rudi, karena sejatinya semenjak kita lahir, kita sudah dituntut untuk terus belajar. Beliau orang baik, ramah, dan mengaplikasikan pengetahuan beliau untuk masyarakat banyak. Dan hadiah yang beliau berikan ke saya yang berupa buku, beliau sebut dengan sebutan yajna. Yajna artinya adalah pemberian yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan embel-embel apapun nanti di belakangnya. Kedepannya, saya berencana akan mengundang para ahli di bidang sosiokultur masyarakat dan kebudayaan Bali untuk memberikan pengarahan kepada warga sekolah di saat acara ulang tahun sekolah ataupun di saat awal tahun ajaran baru. Di saat suasana santai di sekolah dan atau di luar jam pelajaran, biasanya saya menyempatkan diri untuk berdiskusi dan berkolaborasi mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru senior untuk menimba ilmu pengalaman yang mereka miliki. Suasana kolaborasi kami tidak formal, bahkan kami lakukan di bawah pohon. Tujuan dari kolaborasi yang kami lakukan adalah untuk membiasakan diri menyerap pemikiran-pemikiran dari rekan-rekan guru supaya ada pembanding dan bisa mengukur diri untuk mencegah merasa benar sendiri. Mereka guru-guru dengan segudang pengalaman, menceritakan teknik mengajar mereka, dan mereka memperlihatkan perangkat mengajar mereka untuk membuktikan teknik mengajar yang mereka lakukan di dalam kelas. Dan mereka juga mendengarkan informasi yang saya berikan tentang kurikulum mereka yang sudah dilakukan khususnya kelas 7. Melakukan diskusi dan berkolaborasi dengan teman sekerja, memberikan dan menerima, mendengarkan dan didengarkan, menimbulkan perasaan saling menghargai di antara rekan sekerja. Pembiasaan untuk melakukan kolaborasi sebaiknya diprogramkan secara terjadwal untuk mendengar aspirasi dan ide-ide brilian yang mungkin dimiliki oleh rekan-rekan guru yang lain dalam rapat MGMP maupun dalam rapat-rapat yang membahas tentang pembelajaran. Dengan pembiasaan yang dilakukan, kita sebagai pendidik dalam melakukan kolaborasi diharapkan juga dapat melatih siswa untuk ikut melakukan pembiasaan dalam melakukan kolaborasi yang akan berdampak pula untuk bersama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di lingkungan sekolah kami di SMP Negeri 3 Tabanan dengan luas lahan yang berkisar 27 are merupakan tempat yang menurut saya termasuk sempit untuk ukuran sekolah setingkat SMP. Kadangkala sekolah terasa bising karena lahan begitu sempit sehingga mengganggu konsentrasi dalam pembelajaran. Rencana yang dilakukan adalah mungkin melakukan pembelajaran di luar kelas secara terprogram yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Di luar kelas yang dimaksud bisa di halaman sekolah. Misalkan untuk literasi yang sebenarnya sudah sering saya lakukan dan kedepannya kalau mendapatkan izin dari kepala sekolah adalah bisa juga di luar sekolah seperti pasar misalkan untuk materi permintaan dan penawaran, atau bisa juga di museum untuk materi sejarah dan mungkin juga pantai untuk materi dataran rendah. Yang saya misalkan ke semuanya itu adalah contoh yang ada dalam materi pembelajaran IPS di pelajaran yang saya ampu. Melakukan perubahan-perubahan ataupun ingin menggerakkan teman-teman guru untuk menuju ke arah yang lebih baik, seperti halnya merubah aturan sekolah yang melarang siswa membawa HP, mengajak rekan-rekan guru untuk ikut pelatihan KMD Pramuka, maupun mengadakan pembelajaran di luar kelas, pastilah akan mendapatkan tentangan-tentangan dari rekan-rekan guru yang sudah lama berada di zona nyaman.
Namun, satu hal yang pasti dari sekian banyak guru, pastilah ada yang sefrekuensi dengan kita, yang bisa kita jadikan aset awal untuk melakukan perubahan awal terlebih dahulu, sambil menunggu nanti hasil yang akan didapatkan dari perubahan tersebut. Karena sejatinya orang yang tidak sefrekuensi dengan kita pada dasarnya karena mereka tidak melihat hasil dari apa yang akan terjadi dari perubahan yang akan kita lakukan. Setelah terjadi perubahan yang positif, cepat atau lambat mereka yang melakukan pertentangan dengan kita pastilah akan mendukung atau minimal mereka tidak akan memberikan komentar-komentar miring dengan apa yang kita lakukan. Intinya bergerak saja dulu, tentunya dengan izin dari pimpinan satuan pendidikan, karena beliau penanggung jawab lembaga. Sisanya serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun suatu hal yang pasti, segala sesuatu yang dilakukan dengan niat baik pastilah akan berakhir dengan baik. Kalaupun nanti terjadi sesuatu yang kurang baik, maka itu sebenarnya belum berakhir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk nilai-nilai guru. Dan apabila ada salah-salah kata yang saya sampaikan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Om Santi 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 Om.